Cek. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa melanjutkan pelajaran kita, kelas kita yaitu Syarah Jurumiyah yang minggu lalu sempat berhenti atau sempat libur sejenak. Sebelumnya ini suaranya jelas nggih, Bapak Ibu? Sudah jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang yang istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Kemudian kita mendoakan baik musannif Jurumiyah maupun muallif syarah Jurumiyah yaitu Dr. Aiman. Semoga ilmu para pendahulu kita, ulama-ulama kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan kita mendapatkan berkah dan kemudahan dalam mempelajarinya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pelajaran kita malam hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kemarin yaitu bab yang ke-6, yaitu masih di jenis i'rab. Kita masuk ke halaman 65 yang pertengahan, di mana disebutkan ba'dama arrafna annal alamatil i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Syara'a al-musannifu fit tafsili faqala falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Ba'dama, setelah. Ba'dama ini uslub setelah. Setelah arafna, mengetahuilah kita, anna, bahwasanya, alamatil i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Syara'a al-musannifu fi tafsili faqala falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha.
setelah apa-apa yang arafna, mengetahuilah siapa kita, berarti arafna ini adalah si fi'il apa huruf? Dia Fi'il adalah fi'il. Fi'il madi. madhi. Fi'il, ingat fi'il membutuhkan Fa'il. fa'il. Di mana fa'ilnya? Nah, rumusnya kalau di kelas privat kan kita sampaikan bahwa fi'il itu bisa di dalam, bisa di luar. Tetapi sejatinya setiap fi'il itu mengandung fa'il di dalamnya atau domir mustatir di dalam fi'il tersebut. Sehingga ketika kita tidak menemukan fa'il yang terletak di luar, maka kita harus mengembalikan pada fa'il yang ada di dalam fi'il tersebut. Kebetulan ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi bisa ditandai dengan arafna, di mana dia adalah dhamir muttasil. Arafna, mengetahuilah kita, berarti fa'ilnya adalah Nah, nahnu, mengikuti wazan fa'alna. Wazannya fa'al, arafna. Berarti kita mengetahui. Nah, mengetahui itu kalau dalam bahasa Indonesia membutuhkan objek atau tidak? Kalau dalam bahasa Indonesia, mengetahui itu supaya jelas, maka dia membutuhkan objek, yaitu harus menjelaskan apa yang diketahui. Seandainya kita berbicara, saya mengetahui, tiba-tiba kita ngomong seperti itu. Kemudian kita tidak melanjutkan pembicaraan itu mengetahui apa, orang kan bingung. Maka supaya kalam itu menjadi sempurna, objek yang diketahui itu harus disebutkan. Maka objek itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul atau maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Nah, maf'ul bihnya adalah anna alamatil i'rabi arba'atun. Berupa jumlah ismnya. Boleh? Boleh. Jadi ketika diterjemahkan anna alamatil i'rabi, bahwasanya tanda-tanda, berarti anna ini adalah awamil. Awamil apa? Awamil nasab. Tapi dia masuknya kepada isim. Berarti kata setelahnya harus isim. Yaitu alamati. Kenapa tidak alamatin? Karena dia menjadi idhofah, menjadi mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah al-i'rabi. Sehingga dia dibaca alamatil i'rabi. Nah, lalu apa fungsinya anna? Fungsinya anna, kita ingat bahwa anna itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Berarti alamatil i'rabi, fungsi i'rabnya adalah nasab. Mana tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah ati. Ini sebenarnya atin, karena dia idhofah, dia hilang tanwinnya. Nah, ati ini adalah tanda nasab. Nasab untuk jamak mu'annas. Kak bagan jamak mu'annas. Makanya kemarin kita tidak boleh mengatakan tanda nasab itu hanya fathah atau fathah itu nasab. Tidak. Karena fathah itu hanya salah satu tanda nasab. Tanda nasab itu ada lainnya juga selain fathah. Salah satunya tanda jamak seperti ini. Jamak mu'annas, yaitu dengan atin atau ati di ujungnya. Hingga alamatil i'rabi ini, i'rabnya adalah
nasab. Berarti alamatul i'rabi ini menjadi isim anna. Mana khabar annanya? Nah, khabar anna harus rofa sama seperti khabar biasa. Mana? Yaitu arba'atun. Arba'atun ini adalah isim. Mana tanda isimnya? Dia tanwin. Seandainya pun tidak ada tanda isim, tidak ada harokat, kita sudah bisa mengetahui arba'atun itu mesti dibaca arba'atun, tidak mungkin arba'atin karena dia tidak didahului oleh huruf jar, dan tidak mungkin juga arba'atan karena apa? Karena dia menjadi khobar bukan isim. Menjadi khobaran khobaranna tadi. Sehingga ketika diterjemahkan dari awal, arafna anna alamatil i'rabi arba'atun. Mengetahuilah kita akan atau bahwasanya tanda-tanda i'rab itu ada 4. Nah, itu kan kalamnya akan sempurna menjadinya. Orang akan lebih paham ketika disampaikan lengkap seperti itu. Tapi kalau kita berbicara hanya sampai di mengetahui saja, orang akan bingung. Arafna, mengetahuilah kami. Sudah, kita berhenti, tidak kita lanjutkan lagi pembicaraan kita, maka orang akan berpikir, orang akan menduga-duga. Nah, pendugaan orang itu membuat kalam itu menjadi tidak sempurna. Nah, maka adanya maf'ul bi ini salah satunya membuat kalam itu menjadi lebih sempurna. Lalu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun menjadi apa? Dia menjadi badal. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan apa itu badal dan bagaimana cara mengecek badal. Salah satunya cara mengeceknya adalah dengan mencoba menghapus apa yang digantikan, yaitu mubdal minhunya. Kalau cocok berarti pas dia menjadi badal. Hapuskan arba'atun misalnya. Arafna anna alamatil i'rabi, mengetahuilah kita bahwasanya tanda-tanda i'rab itu raf'un, rofa, wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan khafat, dan jazmun dan jazm. Nah, dia tetap bisa ditangkap maknanya sekalipun arba'atunnya tidak ada. Artinya dia cocok menjadi badal. Atau kalau ada ya tambah sempurna. Arba'atun yaitu 4, yaitu rofa, nasab, khafat, dan jazm. Jadi kemarin kita sudah mengetahui bahwa tanda i'rab itu ada 4, yaitu rofa, nasab, khafat, dan jazm. Kemudian syara'a al-musannifu fit tafsil. Nah, maka musannif syara'a ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il sama seperti yang arafna tadi. Fi'il madhi. Apa bedanya dengan arafna tadi? Kalau arafna tadi isim ada fa'ilnya ada di dalam. Nah, sekarang syara'a ini fa'ilnya ada di luar. Mana? Al-musannifu. Al-musannifu ini menjadi fa'il dari syara'a. Sehingga ketika diterjemahkan syara'a, memulailah siapa al-musannifu, musannif, yaitu pengarang. Pengarang siapa? Pengarang jurumnya, yaitu Syekh Jurum, fit tafsili, di dalam penjelasan. Beliau mulai menjelaskan kalimat berikutnya atau menjelaskan apa itu i'rab tadi. Maka beliau mulai walil asma'i min zalika arrafu wan nasbu wal khafdu wala jazma. Bagaimana sudah kita bahas i'rabnya. Maka kata beliau, bagi isim itu dari yang demikian itu, bagi isimlah dari yang demikian itu, arrafu wan nasbu wal khafdu wala jazma. Itu rafa, nasab, khafat, dan jazm, dan tidak mungkin ada jazm di dalam isim. Maka dijelaskan di sini yatabayyanu. Yatabayyanu. Ya tabayyanu min kalami ibni Jurumi anna al asma'a
turfa'u wa tunsabu wa tukhfadu wala tujzamu. Oke, sudah kita baris, kemudian akan kita cek satu-satu. Yatabayyanu. Nah, jelaslah, bukan telah, jelaslah, karena dia fi'il mudhari, tidak ada telahnya. Jelaslah, apa yang jelas? Min kalami Ibnu Ajurum annal asma'a apa yang jelas? Bahwasanya isim-isim itu, kemudian kita kembali dulu ke tabayyanu, yatabayyanu. Kenapa dibaca yatabayyanu? Karena dia mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Sehingga ketika ditempelkan dengan kata ya ta ba ya, ini cocok dia. Ya tabayyanu. Jadi mengikuti wazan ya tafa'alu. Jelaslah min kalami Ibni Ajurumi. Telah terus. Jelaslah dari kalam Ajurum, dari ucapan Syekh Jurum, apa yang jelas? Annal asma'a turfa'u, bahwasanya berarti fa'ilnya adalah annal asma'a. Yaitu masdarmu awal. Annal asma'a, bahwasanya isim-isim itu turfa'u, dirofa'kan. Turfa'u berarti berarti dia fi'il madi majhul. Kenapa? Mengikuti wazan tuf'alu, di mana harokat sebelum akhir di fathah, harokat pertama, huruf pertamanya di dhammah. Tuf'alu, turfa'u. Mana fa'ilnya? Kalau di fi'il madi majhul, dia tidak menggunakan istilah fa'il, tetapi istilah naibul fa'il atau pengganti daripada fa'il. Bagaimana cara mencari naibul fa'il? Cara mencari naibul fa'il sama seperti cara mencari fa'il biasa. Kalau dia tidak ada di luar, berarti dia ada di dalam fi'ilnya. Maka turfa'u ini, karena tidak ada kata yang cocok atau isim yang cocok menjadi fa'il di depannya, maka dia ada di dalam. Turfa'u berarti takdirnya adalah isim domir hiya. Hiya. Kembali kemana? Kembali ke al-asma. Annal asma'a turfa'u, bahwasanya isim-isim itu turfa'u di pertama dirofa'kan. Watun sobu, dan dinasabkan, berarti waw ini adalah atof. Waw huruf atof. Nah, ini atofnya tunsabu, ma'tufnya adalah turfa'u. Maka kalau atof mengikuti pada maktufnya saja. Kalau atofnya maktufnya tadi adalah fi'il majhul, maka atofnya juga harus majhul. Karena tadi dibaca turfa'u, maka dia juga harus dibaca tunsabu wa tukhfadu dan seterusnya. Wa tunsabu dan dinasabkan. Wa tukhfadu dan dikhafatkan. Wala tujzamu dan tidak dijazmkan. Jelaslah dari perkataan Syekh Jurum bahwasanya isim-isim itu ada kalanya dirofa'kan, ada kalanya dinasafkan, ada kalanya dikhafatkan, dan tidak boleh dijazmkan. Misalur raf'i, contoh yang rafa, najaha Muhammadun.
Najaha telah sukseslah Muhammadun. Muhammad. Najaha dia adalah fi'il madhi. Fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Muhammadun. I'rab fa'il adalah rafa. Maka Muhammadun harus dibaca Muhammadun. Ingat fa'il adalah isim. Maka Muhammadun itu adalah isim yang dibaca rafa. Berarti ini adalah contoh isim yang dibaca rafa. Misalun nasbi, contoh yang nasab. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Melihatlah siapa? Aku. Fa'ilnya adalah tu, ana. Melihatlah siapa aku? Muhammadan akan Muhammad. Berarti Muhammadan ini adalah maf'ul. Ingat, maf'ul i'rabnya harus nasab. I'rab maf'ul harus nasab. Sehingga Muhammadan ini adalah isim yang beri'rab nasab karena dia maf'ul. Mana tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Sehingga ra'aitu Muhammadan, Muhammadan itu adalah contoh isim yang dibaca nasab. Misalul khafdi, contoh yang khafat. Salamtu ala Muhammadin. Ada ala Muhammadin. Ala adalah bagian dari huruf jar. Kalau ada huruf jar, maka harus ada isim majrur atau isim yang dibaca jar. Maka Muhammadin ini adalah isim. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah majrur karena dia didahului oleh huruf jar. Maka dia harus dibaca jar. Dia tidak mungkin dibaca Muhammadun dan tidak mungkin dibaca Muhammadan. Satu-satunya yang memungkinkan dia adalah dibaca Muhammadin. Maka Muhammadin di sini adalah contoh isim yang dibaca jar. Wala yaqa'u al-jazmu 'alal asma'i abadan. Wala dan tidaklah. La inilah nafi. Ingat, la nafi masuk kepada jumlah fi'liyah, dia tidak mempengaruhi i'rab. Tetapi kalau masuk kepada isim, la nafi itu mempengaruhi i'rab, yaitu membuat isim itu menjadi dibaca dibaca nasab tanpa tanwin, tanpa alif lam. Tetapi ketika masuk pada fi'il, dia tidak merubah i'rab atau tidak mempengaruhi i'rab, sehingga yaqa'u tetap dibaca yaqa'u, tidak yaqa'. Kalau dibaca yaqa', maka la-nya bukan la nafi tetapi menjadi la nahi. La nahi itu bermakna larangan. Dia mempengaruhi i'rab, yaitu menjazmkan la yaqa'. Kalau dia menjadi nahi. Tetapi di sini dia la nafi. Sebenarnya bisa saja jenengan memilih membaca la nahi juga bisa. Wala yaqa' al-jazmu 'alal asma'i abadan. Dan janganlah terletak al-jazmu, jazm 'alal asma'i abadan. Atas isim-isim abadan, selama-lamanya. Dibaca la nafi juga bisa. Wala yaqa'u al-jazmu 'alal asma'i abadan. Dan tidak terletaklah al-jazmu, jazm 'alal asma'i abadan, tepat terhadap isim-isim abadan, halnya selama-lamanya. Bisa saja dengan boleh memilih salah satu atau memilih nafi atau memilih nahi, tergantung argumen yang dibangun. Kalau dengan membacanya yaqa'u berarti jenengan harus menetapkannya sebagai la nafi. Tetapi kalau jenengan memilihnya membaca la yaqa', berarti memilihnya sebagai la nahi. Kebetulan
Kalau dipilih salah satu di antara keduanya ini, baik dipilih nafi maupun dipilih nahi, maknanya sama-sama tidak berbeda jauh. Kalau la yaqa'u hanya mengatakan tidak ada, tidak terdapat jazm pada isim abadan. Kalau la nahi berarti melarang, janganlah terletak jazm pada isim abadan. Nah, tapi sebenarnya maknanya lebih enak la nafi. Gitu. Sehingga la yaqa'u tidak terletaklah al jazmu, berarti yaqa'u ini adalah isim, fi'il atau huruf? Dia adalah fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Kenapa mudhari? Diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah yaitu huruf ya. Sehingga kalau dia fi'il berarti dia membutuhkan fa'il. Manakah fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-jazmu. Al-jazmu menjadi fa'il dari yaqa'u. Tidak terletaklah al-jazmu jazm alal asma'i di dalam isim-isim abadan, halnya selama-lamanya. Ini adalah hal abadan. Hal itu membutuhkan sahibul hal. Ini hal. Hal membutuhkan sahibul hal. Hal itu harus nakirah, sementara sahibul halnya harus ma'rifah. Sahibul hal itu menjelaskan kondisi atau kondisi sahibul halnya. Maka sahibul hal itu harus ma'rifah, hal itu harus nakirah. Yang mana sahibul halnya? Nah, di sini ada dua isim yang ma'rifah, yaitu al-jazmu dan asma. Kira-kira menjelaskan yang mana halnya ini? Apakah menjelaskan jazmu atau asma? Nah, tinggal dicocokkan. Dan tidak terletaklah jazm selama-lamanya atas isim. Itu kalau dia menjelaskan jazm. Tapi kalau dia menjelaskan isim dan tidak terletaklah jazm atas isim selama-lamanya. Nah, yang mana yang enak? Nah, tentu yang enaknya yang pertama, yaitu menjelaskan jazm. Sehingga sahibul hal abadan ini kembali ke al-jazmu. Nah, menjelaskan jazm itu selama-lamanya tidak terletak pada isim atau tidak masuk dalam bagian-bagian isim. Thumma qala al-musannifu. Kemudian musannif rahimahullah, yaitu Syekh Jurum rahimahullah, beliau mengatakan walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khadda fiha. Syekh Jurum mengatakan bagi fiil-fiil i'rabnya ialah rafa, nasab, jazm, dan tidak boleh ada khafat di dalam fiil-fiil. Jadi kalau isim tadi dia tidak menerima menerima jazm, nah kalau fiil dia tidak menerima khafat. Yatabayyanu annal af'ala turfa'u wa tunsabu wa tujzamu wa la tukhfadu. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi, i'rabnya yatabayyanu, jelaslah, annal, bahwasanya, al-af'ala, fi'il-fi'il itu turfa'u, dirafa'kan, wa tunsabu, dan juga bisa dinasabkan, wa tujzamu, dan juga bisa dijazmkan, wala tukhfadu, dan tidak bisa dikhafatkan. Jadi fi'il itu dia kadangkala bisa rafa, kadangkala bisa nasab, kadangkala bisa jazm, tetapi selama-lamanya fi'il itu tidak bisa menerima i'rab khafat atau i'rab jar. Nah, la di sini juga adalah la nafi yang tidak mempengaruhi i'rab. Nah, kalau di sini jelas tidak bisa untuk dipakai la nahi, la tukhfadu, la tukhfad, jangan
jazmkan karena maksudnya memang untuk meniadakan. Nah, hingga dia dibaca la tuhfabu. Misalur raf'i, contoh rafa. Nah, yusafiru tariqun, berjalanlah tariq. Yusafiru dia adalah fi'il. Yusafiru adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa? Karena diawali oleh huruf mudhara'ah. Yusafiru, apakah i'rabnya? I'rabnya adalah rafa. Mana tanda rafa'nya? Adalah dhammah di akhir katanya, yaitu di ru-nya. Sehingga dia dibaca yusafiru. Tariqun, siapa yang musafir? Siapa yang berjalan? Tariqun. Tariqun adalah isim, menjadi fa'il dari yusafiru. Tariqun isim nakirah ma'rifah, dia nakirah. Kenapa nakirah? Tidak ada alif lam. Sehingga karena tidak ada alif lam, maka dia harus dibaca tanwin. Sehingga dia dibaca tariqun. Dia tidak mungkin dibaca tariqin dan tidak mungkin dibaca tariqan. Dia harus dibaca tariqun. Kenapa harus dibaca tariqun? Karena dia adalah fa'il dari yusafiru. Misalun nasbi, contoh nasab. Lan yusafira tariqun. Tidak akan berjalan tariq. Nah, ini yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan, bahwasanya i'rab asli dari setiap kata itu baik isim maupun fi'il, i'rab aslinya adalah rafa. Berubahnya i'rab itu menjadi nasab, menjadi rafat, atau menjadi jazm, menjadi nasab, itu adalah karena kemasukan sesuatu. Jadi selama dia tidak kemasukan sesuatu, yang nanti ketika kita masuk pada pelajaran yang disebut dengan awamil-awamil, maka dia harus dibaca tetap seperti aslinya, yaitu dibaca rafa. Contoh ini. Ini Dr. Aiman memberi contoh yang sama supaya kita supaya kita memahami bahwa kata itu aslinya harus dibaca rafa sebelum dia kemasukan sesuatu yang merubahnya. Contoh yusafiru itu tidak kemasukan apapun, sehingga kalau bertemu kata yang seperti ini, otomatis akhirnya mesti harus dibaca ru. Tidak mungkin fir atau tidak mungkin ro, apalagi ri. Nah, dia harus dibaca yusafiru. Kecuali dia sudah ketambahan sesuatu atau kemasukan sesuatu. Contohnya kemasukan lan, di mana lan ini adalah salah satu sebab kata itu berubah dari rafa menjadi nasab atau jazm. Nah, kebetulan lan ini adalah awamil nasab atau menyebabkan kata atau fi'il itu dibaca nasab. Sehingga dari dia yusafiru berubah dia menjadi yusafiro. Lan yusafiro tariqun. Arti yusafiro tadi, pertama identifikasi dia adalah fi'il mudhari. I'rabnya adalah nasab, dengan tandanya adalah fathah. Kenapa dia nasab? Karena kemasukan awamil nawasib, yaitu huruf lan. Kemudian contoh yang ketiga, misalul jazmi, contoh yang jazm, lam yusafir tariqun. Dari yusafiru berubah menjadi lan yusafiro. Sekarang berubah lagi menjadi lan yusafir. Nah, berubah dia menjadi sukun atau jazm di akhirnya. Kenapa? Karena dia kemasukan satu, yaitu awamil. Lam ini adalah awamil jazm. Fungsinya adalah menjazmkan fi'il mudhari. Sehingga yusafir tidak lagi dibaca yusafiru atau lan yusafira, tetapi dibaca lam yusafir. Berarti yusafir ini adalah fi'il mudhari
yang memiliki i'rab jazm. Tanda jazmnya adalah sukun di akhir. Wa mimma sabaqa naqulu innal asma'a wal af'ala yashtarikani fir raf'i wan nasbi. Dan dari yang telah terdahulu, naqulu dapat kita katakan innal asma'a bahwasanya isim-isim wal af'ala dan fi'il-fi'il itu yashtarikani bersyarikatlah. Syarikatnya yang bersyarikatlah keduanya firraf'i wan nasbi di dalam rafa dan nasab. Nah, artinya yashtarikani ini adalah isim, fi'il atau huruf? Dia adalah fi'il. Kenapa fi'il? Ya, diawali huruf mudharaah. Kenapa kok ada kani? Nah, ini harus membuka tabel wazannya. Ya, mengikuti wazan yafta'ilani. Katanya asal wazannya ifta'ala yafta'ilu. Nah, kemudian karena dia kemasukan domir huma di dalamnya, maka dia menjadi yafta'ilani, masuk kepada syarika ishtaraka yashtariku yashtarikani. Bersyarikatlah huma keduanya. Siapa? Nah, kembali ke fi'il dan isim. Itu dua itu kembali huma itu kembali ke isim dan fi'il. Bersyarikatlah keduanya fil raf'i wan nasbi. Maksudnya isim dan fi'il itu memiliki kesamaan. Keduanya memiliki kesamaan di dalam rafa dan nasab. Jadi di dalam fi'il ada rafa, di dalam isim juga ada rafa. Nah, di dalam fi'il ada rafa, di dalam isim juga ada rafa. Misal, Muhammadun yasduqu. Muhammadun yasduqu. Muhammadun ini adalah isim. Dan dia dibaca rafa. Yasduqu. Dia adalah fi'il mudhari. Dan dia juga dibaca rafa. Nah, sama-sama. Nah, jadi isim menerima rafa, fi'il juga menerima rafa. Muhammadun mubtada'un marfu'un. Kenapa? Muhammadun itu adalah mubtada dan dia harus dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Yasduqu. Yasduqu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia adalah fi'il mudhari' rafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi isim bisa rafa, fi'il juga bisa rafa. Contoh nasab. Inna Muhammadan lan yakdziba. Inna Muhammadan. Berarti kalau ada inna, maka harus ada isim inna. Mana isim innanya? Isim innanya adalah Muhammadan. Maka dia dibaca nasab. Yakdziba juga dibaca nasab. Kenapa? Nah, Muhammadan ismu inna mansubun. Nah, Muhammadan itu isim inna yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, tanda nasabnya adalah fathah. Yakziba. Yakziba juga fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Bilan. Karena kemasukan huruf lan. Lan tadi adalah salah satu awamil nawasib. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dan tanda nasabnya adalah al-fathatu. Fathah lan yakriba. Ada lan. Sehingga kata setelahnya itu harus dibaca nasab. Fi'il yang terletak setelah lan ya harus dibaca nasab. Sehingga tidak mungkin dibaca lan yakribu dan tidak mungkin dibaca lan yakzib. Dia harus dibaca lan yakziba. Muhammadan juga dia harus dibaca nasab. Karena apa? Karena dia menjadi isim inna. Isim inna harus nasab.
sehingga tidak mungkin dia dibaca Muhammadun apalagi Muhammadin, dia harus dibaca Muhammadan, sehingga dapatlah keduanya dibaca inna Muhammadan lan yakdziba. Muhammadan isim nasab, yakdziba fi'il mudhari nasab, sehingga isim dan fi'il sama-sama menerima i'rab nasab. Jadi ada dua kesamaan di dalam fi'il dan isim, yaitu sama-sama menerima i'rab rafa dan juga sama-sama menerima i'rab nasab. Wa zahara min kalami Ibnu Ajurrumi annal isma yanfaridu bil jarri bainama yanfaridul fi'lu bil jazmi. Maka jelaslah dari penjelasan Syekh Jurum bahwasanya isim itu yanfaridu bil jarri. Yanfaridu itu kalau letter katanya bermakna menyendiri. Menyendirilah ia dengan jar. Bainama di mana yanfaridul fi'lu menyendirilah fi'il bil jazmi dengan jazm. Apa maksudnya menyendiri? Menyendiri isim dengan jar dan juga menyendiri fi'il dengan jazm, maksudnya kekhususan isim itu adalah jar dan kekhususan atau ciri khasnya fi'il itu adalah jazm. Nah, jadi isim itu bukan jazm atau khafat itu hanya masuk pada isim dan jazm hanya masuk pada fi'il. Mislu la tanzur ilal harami. La tanzur ilal harami. Tanzur ini adalah jazm. Harami adalah jazm. Kenapa jazm? Tanzur i'rabnya fi'lun mudhari'un majzumun. Dia adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm. Kenapa dibaca jazm? Karena kemasukan la nahiyah. Kemasukan la nahi. Nah, ini yang kita jelaskan tadi di awal bahwasanya la nahi itu mempengaruhi i'rab, yaitu menjadikan dia jazm. Sedangkan la nafi dia tidak mempengaruhi i'rab, tidak menjadikan jazm dan juga tidak menjadikan nasab kalau dia masuk kepada fi'il. Sedangkan la nahi kalau masuk pada fi'il maka menjadikan fi'il mudhari itu menjadi jazm, sehingga dari tanzuru berubah menjadi la tanzur, sehingga tanzur itu adalah fi'il mudhari yang dibaca jazm wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Al-harami, harami ismun majrurun bi'ila, isim majrur dengan ila, wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya adalah kasrah. Harami dibaca mi. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar yaitu ila, di mana huruf jar menuntut adanya isim majrur. Isim majrur i'rabnya harus jar, sehingga harami tidak mungkin dibaca harama dan tidak mungkin dibaca haramu, apalagi haram. Dia harus dibaca harami. Nah, dia harus dibaca jar. Kenapa? Karena kemasukan ila, sehingga fal khabdu syai'un yanfaridu bihil ismu. Wa ma'na hadza annaka la tajid fi'lan mahfudan fal khabdu khasun bil ismi. Maka khafat itu adalah sesuatu yang menyendiri dengannya al ismu, hanya masuk pada isim. Maka tidak akan kita dapati ada fi'il yang dibaca khafat, tidak akan kita dapati ada fi'il yang dibaca
jar. Fal khabdu khasun bil ismi. Karena khafat itu atau jar itu khasun bil ismi. Hanya khusus bagi isim. Jadi tidak ada. Kalau kita membaca, oh ini fiil, i'rabnya apa? Jar, i'rabnya apa? Khafat. Nah, mustahil ada fiil yang dibaca khafat atau jar. Kalau ber-i'rab kasroh mungkin ada. Tetapi kalau berharokat kasroh mungkin ada. Tetapi kalau ber-i'rab jar tidak mungkin ada. Karena kalau dibaca dibaca wasal, dia menjadi kasroh, tetapi bukan i'rabnya khafat, hanya saja wasal itu memang dibaca i'rabnya kasroh. Contohnya, misal Tariq tadi itu dia ma'rifah, lan yusafirit tariqi, tariqu misalnya. Lam yusafirit tariqu, karena dia mau dibaca wasal misalnya. Maka ri-nya, ro-nya itu dibaca ri, tetapi bukan berarti dia itu ber-i'rab khafat atau ber-i'rab jar. Dia hanya harakat yang timbul karena dibaca wasal saja. I'rab aslinya tetap dia dibaca lam yusafir at-tariqu misalnya. Maka dapatlah kita pahami bahwasanya khafat itu khusus atau hanya masuk pada isim. Wal jazmu syai'un yanfaridu bihi al-fi'lu wa ma'na hadha annaka la tajidu isman majzuman abadan fal jazmu khasun bil fi'li. Dan jazm itu sesuatu yang hanya masuk pada fi'il. Maka tidak akan didapati isim yang dibaca jazm selama-lamanya. Karena jazm itu fal jazmu khasun bil fi'li. Karena jazm itu khusus hanya masuk kepada fi'il saja, tidak masuk kepada isim. Nah, baik. Itulah yang kita pelajari malam hari ini. Kita melanjutkan pendalaman materi tentang jenis-jenis i'rab. Bahwasanya kita sudah memahami i'rab itu ada 4, ada nasab, khafat, jazm, dan ada apa? Rafa, nasab, khafat, dan jazm. Bagi isim, i'rabnya adalah rafa, nasab, dan khafat. Sedangkan bagi fi'il, i'rabnya adalah rafa, nasab, dan jazm. Di dalam isim tidak boleh ada jazm, dan di dalam fi'il tidak boleh ada khafat. Jazm itu hanya masuk kepada fi'il, dan khafat itu hanya masuk kepada isim. Contoh-contohnya sudah kita sebutkan pada malam hari ini. Baik, karena waktunya sudah mau habis dan materi yang menyelesaikan malamnya juga sudah habis. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan masuk ke bab babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Insya Allah minggu depan. Baik. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak ada berarti nggih? Cukup nggih? Nah, baik. Karena tidak ada yang konfirmasi atau bertanya, kita akhiri di sini pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam membaca kitabnya sehari-hari. Dan semoga ini upaya kita ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, lancar semua urusannya, lancar rezekinya, lancar segala hajatnya, dimudahkan dengan segala harapan-harapannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz.